Renungan Harian Kamis 21 April 2022 diambil dari renunganhariankatolik.id. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk satu hari yang boleh kami nikmati kembali. Pada hari ini, ajarkan kami untuk semakin percaya akan kebangkitan Putra-Mu dan semakin mengimani bahwa Ia yang bangkit menjadi penebus segala dosa kami. Ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 24, ayat 35 sampai dengan 48. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya juga, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan harian hari ini, Kamis 21 April 2022. Dapat kita bayangkan perasaan para murid yang kecewa, cemas, bingung, sedih, dan takut. Sosok guru yang mereka agungkan wafat dengan mengenaskan di kayu salib. Segala harapan mendadak musnah, dan mereka pun berniat kembali ke lingkungan mereka masing-masing. Keraguan-raguan para murid akan kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa mereka tidak percaya pada isi kitab suci dan akan semua perkataan Yesus sebelum peristiwa penyaliban itu.
Namun, keraguan para murid itu memberikan kepastian yang kuat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kisah penampakan Yesus kepada para murid yang juga selalu terulang-ulang adalah perjamuan makan. Dalam perjalanan dua murid ke Emmaus, mula-mula mereka tidak mengenali Yesus yang sedang berbicara dengan mereka. Dalam sekejap, duka dan keraguan para murid itu berubah menjadi sukacita besar. Hati mereka pun berkobar setelah Yesus bertemu dengan mereka. Pada mulanya mereka ragu, karena Yesus gurunya dikira hantu. Dalam hati mereka masih tersimpan harapan yang dalam bawah gurunya adalah sosok Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Namun, apa yang mereka pikirkan sama sekali salah. Mesias di sini adalah pemimpin rohani yang akan membebaskan manusia dari dosa manusia. Yesus memperlihatkan luka-lukanya, dan dirinya bukan hantu, sebagaimana mereka bayangkan. Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya dengan bekas-bekas penyalipan, bahkan mengundang mereka untuk merabanya. Apa yang Yesus perlihatkan adalah agar mereka berani menjadi saksi dari semuanya. Kamu akan menjadi saksi dari semua ini. Setelah mendengar pernyataan ini, kita merasa disadarkan kembali bahwa sebagai orang Katolik, kita memiliki tugas yang tidak mudah, yaitu menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu. Kami telah Kau lahirkan kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu, baik dalam iman maupun dalam karya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.